Big Three Shonen caper ke Genzi. Asik. Yo, welcome back to Upstation Media Channel. Di sini bersama gue, pakar perwibuan Upstation. Asik. Semuanya ya. Dan saya temannya pakar perwibuan Upstation. Kita hari ini mau bahas apa nih? Pakar perwibuan Upstation. Ini kan harus disebut mulu nih. Sebut mas. Jadi ntar terus di sini Ilham pakar perwibuan Upstation. Aku tambahin teman aja di sana. Ya halo teman-teman, balik lagi di YouTube Upstation. Udah tadi. Udah. Iya, udah tadi welcome back. Udah. Jujur ini kita lagi masa-masa setelah liburan Natal ya Mas Ilham ya. Jadi chemistry kita kayaknya masih belum nyatu lagi karena kita masih pikirannya terpisah. Yang satu masih liburan di sana, yang satu masih liburan di sini. Iya. Tapi buat teman-teman selamat hari Natal dan tahun baru 2026. Selamat Natal 2025 dan tahun baru 2026. Selamat menikmati liburan dan semoga tahun depan bisa jadi tahun 2026 bisa jadi tahun yang baik buat kalian semua. Iya, gitu. terutama baiknya untuk para wibu ya, karena kita punya informasi penting banget buat kalian. Betul, yaitu comebacknya Big Three Shonen di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Artinya kalau di postingan Upstation apa ya? 2026 ini nanti Big Three Shonen, Naruto, One Piece dan juga Bleach akan tayang kembali bersama-sama. Setelah terakhir kapan ya? Ada ininya enggak ya? Oh nggak ada. Pokoknya di era kejayaan ketiga anime besar ini mereka pernah tayang bersamaan dan akhirnya kan karena Bleach sudahan, terus gak lama juga Naruto. Bleach itu hiatus berarti ya? Apa dia lebih tepatnya apa ya? Kayak menyiapkan season baru? Bisa dibilang kayak ya udah nih animenya dihentiin sampai sini dulu, tapi manganya masih jalan. Oh nunggu jauh. Oh enggak. Iya kayak gitu. Maksudnya arc terakhirnya tuh final saganya tuh emang gak dapat adaptasi secepat dari lanjutannya kemarin. Akhirnya baru disiapin 2024 ya. Correct me if I'm wrong ya. Iya. Kurang lebih tahun segitu. Kemudian Naruto udah tamat dari tahun berapa Naruto itu? Ini Naruto Shippuden lo ya. Shippuden. Naruto Shippuden itu terakhir 2020 animenya. Lupa aku. Kayak lebih awal deh. Kalau manganya tuh 8 tahun yang lalu kalau enggak. Oh, manga 8 tahun lalu. Iya. Kalau manga 8 tahun lalu, mungkin sekitar segitu berarti ya. Iya. Kemudian 2023 diumumkan bahwa akan ada remake di special anniversary-nya. Terus nunggu lama, baru akhirnya 3 tahun kemudian diumumkan special episode ya. Special episode untuk Naruto di 2026. Betul banget. Kemudian yang terakhir yang sebenarnya masih lanjut. Manganya masih lanjut, animenya masih lanjut, yaitu One Piece yang akhirnya mengakhiri season 1. Iya, itu menarik. Itu menarik. Season 1. Jadi season 1 hampir 30 tahun berarti ya. 1155 episode. Iya. Dan maksudnya dia startnya 97 manganya. 97 manganya, 99 animenya. Iya, maksudnya hampir 30 tahun ya. Iya, dan itu long run terus jalan terus sampai tahun 2025 ini terakhir untuk anime long run sebelum akhirnya jadi anime seasonal kayak gitu. Meskipun sebelumnya One Piece juga udah beberapa kali hiatus. Juga ada kayak pas lagi Golden Week jadi libur dulu dan sebagainya. Ya, tapi tetap hitungannya masih anime long run ya. Masih long run. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Netflix gitu, itu One Piece tetap dibikin seasonal gitu. Di kategori per season. Sebenarnya mungkin ini ya Netflix sama Toei Animation ya. Toei Animation itu A/B testingnya di Netflix sebenarnya. Jadi di ininya seasonal ternyata juga bisa jadi. Oh, ini ternyata masih banyak kok yang nonton. Yaudah kita bikin seasonal beneran aja. Mungkin kayak gitu, tapi nggak tahu ya alasannya agen jadi seasonal. Tapi kemarin sih yang aku baca alasannya supaya kualitasnya lebih bagus, terus ceritanya lebih padat, sambil sekalian nunggu manganya jalan juga. Karena kita tahu kan sekarang kondisinya Oda bukan yang prima. Ya wajar dia gambar manga dari tahun 97 Pak. Iya Pak, kayak tiap hari gambar Pak. Apa nggak keriting tuh tiap hari kayak begini kan dia kan. Terus sekarang Oda juga kondisinya nggak selalu baik, nggak yang tiap minggu harus upload gitu kan. Jadi mungkin sambil menunggu itu juga, sambil nunggu manganya bisa tamat dulu, jadi animenya dibikin seasonal. Mungkin ada alasan itu juga. Ada tiap hari gambar tuh dia berarti ya. Iya. Tiap hari gambar tuh. Tiap hari gambar. Kayak lagi aduh mau ngapain ya? Aduh gambarnya deh. Iya. Aduh gabut nih, gambar. Gambar. Dia lagi istirahat nih. Ngapain ya? Gambar. Kerjanya gambar Mas. Kerjanya gambar, istirahat gambar juga, ngapain? Oh gambar yang lain. Dia jam istirahatnya aja gambar. Jam istirahat tuh gambar ya. Jadi dia kalau 9 to 5 jam 12 sampai jam 1-nya gambar dia. Iya.
Tapi dia baca buku banyak. Baca buku banyak. Literaturnya kuat. Dia kalau nggak salah pulang kerja gambar. Pulang kerja gambar. Ini kita ngapain bahas Oda Oke, mulu dah? udah dulu. Udahan dulu. Nah. Ngasih. Asik. Udah masuk nih Kita chemistry-nya dulu. atas dulu. Asik. Nah, jadi gini. Comeback-nya Big Three Shonen ini cukup disambut para wibu, terutama dari generasi millennials ya, yang pernah Generasi kita. generasi Anda kayaknya. Oh. Aku kan 2003. Oh ya, aku 93. Mengada-ngada Saya dulu. ditua-tuakan. Iya. Ya maksudnya para millennials ini Senang. senang karena wah akhirnya anime yang gue tonton dari kecil ada lagi gitu. Dalam kondisi gambar yang lebih baik harusnya. Bener banget, Karena bener 2026 teknologinya lebih bagus, terus referensinya udah jauh lebih banyak. Iya, betul. Jadi harusnya secara kualitas juga bakal lebih tinggi. Kecuali One Punch Man. Jangan gitu loh. Oh iya, One Punch Man karena lagi dirumorkan bakalan lagi jalan lagi katanya part 2-nya. Yang posternya dibalik doang gitu. Posisinya. Terus itu baru leak sih, belum confirm. ini kan. Iya. Nah, kita balik lagi ya Ke Big Three ke Shonen. Big Three Shonen. Jadi Naruto dulu deh. Naruto itu akan menayangkan special episode untuk anniversary ke-20-nya. Naruto itu lahir tahun berapa? Saya dibikinnya 20 tahun lalu berarti? 20 tahun. 2005. Masa 2005? Oh 20 tahun 2005 ya? Tua sekali kita. Tua sekali kita. Tua banget ya. Tua banget. Kayak gak berasa ya. Tahuan, enggak. Jadi oke ya, katanya ntar bakal ada episode spesial itu untuk menyambut 20 tahun Naruto. Iya. Sedangkan, Tapi itu kan sebenarnya diumumkannya udah dari 2023 kan. oh iya. Tapi emang di 2023 bilang itu untuk penyambutan ke apa nah? Iya, dibilang gitu. Oh, dibilang gitu ya. Iya. Terus anime Naruto nih aku cek. 2002. Iya betul 2002. Berarti emang 2023 announce gitu, tapi nggak apa-apa lah Tapi dilambatin nggak dikit apa-apa. lah. Mungkin dia mencari ini ya kualitas ya. Dari kualitas juga. Tapi yang jadi masalah nggak tahu ya ini masalah atau enggak, tapi menurutku masalah sebagai penonton dan pembaca Naruto, dia itu nggak diumumkan 4 episode spesialnya ini tentang apa. Iya benar. Itu jadi salah satu bahan kritikan. Tapi sebelum ke sana kita bahas dulu nih. Apa tuh? Big Three Shonen kan Naruto kan. Oh ya udah. Iya. Ini mau bahas Bleach lagi. Ya kita salah satu. Kalau iya, One Piece oke. kan kemarin karena diumumin tamat, tanda kutip tamat gitu, akhirnya dia bakal lanjutin arc Elbaf Ya. di tahun depan. Iya betul. Gitu. Sedangkan Bleach yang udah comeback dengan arc final saganya yaitu Thousand Years Blood War. Thousand Years Blood War ya. Iya, dia kan udah dari udah jalan beberapa kali tuh, ya kan? Tapi itu seasonal juga kan. Dan akhirnya sekarang bakal diumumin untuk part 4-nya. Dengan subtitlenya The Calamity. Itu tahun 2026 juga. 2026 Juli. Gitu. Juli bukan? Juli kayaknya ya. 4 Juli kalau nggak 4 Juli ya. Nah, Juli apa Juli? Enggak. Oh, enggak beda. Beda. Jam bahasnya nggak mau dibahas Mas. Nah, di sini aku pengen kasih kritik mungkin ya. Karena apa ya? One Piece kan dia jalan sesuai alurnya. Jelas. Kanannya tuh. Jadi lurus terus kita stop dulu. Tapi lanjut lagi nih 26. Tapi manganya masih jalan dan sebagainya. Bleach pun gitu. Dia masih lanjut. Iya. Karena dia tuh ini jadi final saganya Betul. dan wah. War terakhirnya Bleach rame kalau kalian mungkin Genji yang nggak tahu anime Bleach kenapa bisa masuk Big Three Shonen. Nah, ini kesempatan kalian buat memahami Bleach itu. Jujur ya sebenarnya nonton Bleach itu berantemnya tuh pusing. Berantemnya pusing karena efeknya banyak banget. Makanya gitu. Hawka akhirnya kolaborasi sama Bleach Bleach ya. Masuk Mas. Hawka masuk. Hawka. Jadi karena efeknya rame kan masuk sama skin-skinnya. Sedangkan Naruto sayang banget ya. Maksudnya dia tadi kayak yang Herald sebutin udah singgung dikit. 4 episode spesial tuh gak disebutin tentang apa. Cuma 4 episode spesial anniversary 20. Apa? Naruto ulang tahun. Naruto dirayain ulang tahun atau apa? Jangan-jangan prequelnya pas Naruto dibuang. Oh enggak ya? Enggak. Mas. Biar menjual kesedihan gitu. Tapi ya animenya itu aku agak lupa. Pas bagian Naruto dilantik itu udah dianimasikan belum sih? Dilantik jadi Hokage. Iya, yang dia diganti sama Konohamaru. Kan ada tuh kan komiknya itu. Aduh. Itu udah dianimasikan belum ya? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Tapi mungkin itu. Lah, masa gitu doang Mas? Iya, tapi 4 episode terlalu banyak ya. Gitu. Makanya itu aku kayaknya ini jadi kritikan buat Naruto ya.
Maksudnya ketika One Piece dan Bleach umumin season barunya gitu, arc barunya, sedangkan Naruto jadi kayak sorry nostalgia belaka, Jual nostalgia. jual nostalgia lagi. Dan emang mungkin yang pusingnya Naruto adalah animenya udah tamat. Iya. Sebenarnya itu sih, tapi Sam- akhirnya dilanjut lagi aja gitu. Iya, sama anaknya gak pintar melanjutkan kekuasaan bapaknya ya, Melanjutkan legasi. legasi bapaknya ya, Melanjutkan legasi bapaknya. Iya, gitu-gitu ya. Dan itu emang itu sebuah sebuah tekanan bagi seorang anak dari tokoh tertentu. Pahlawan. Semuanya maksudnya itu Oh, iya, itu iya, iya. Oh, iya, in iya, real life iya. pun begitu. In real life. Misalnya bapaknya jadi proklamator kan, anaknya bikin partai kayak gitu, terus yang dijual bapaknya mulu. Itu Iya, iya, ini iya. di Norwegia. Sama di Madagaskar Sama di Utara kalau nggak Madagaskar salah juga kayak Utara. gitu Iya, dia. kayak gitu. Terus juga kalau misalnya bapaknya emang pemimpin gitu ya, pemimpin suatu negara, terus akhirnya dia ikut dinaikkan, tapi ya pada akhirnya dibanding-bandingkan terus kan. Benar. Padahal kan lagunya oh jangan banding gue. Gak tahu mas, saya bukan apa mas. Ngedas. Wajah kayak gini bukan bapak Jawa. Tapi ya itu aku juga setuju soal Naruto yang menurutku selain dijanjiinnya udah lama, Iya. itu kan udah dijanjiin kan dari 2023, Iya, udah 2 tahun ya. kayak istilahnya diumumkan kita akan iniin Naruto, kita akan angkat Naruto lagi 20 tahun. Habis itu lama 3 tahun gak ada kabar, terus baru diumumkan lagi gitu. Kita akan ini lagi akhir 2026. Tapi nggak Yeay. disebutkan itu apa. Seolah-olah kayak ada nggak PD-nya juga. Ada Atau nggak mungkin PD-nya. belum dibikin emang. Jangan gitu mas. itu anggaran udah masuk mas. Iya, Anggaran udah masuk. Itu makanya itu juga ya kita sebagai orang awam kan kita Iya, juga iya. pasti bertanya-tanya. Kita kalau netizen di Instagram kan dia nanyanya juga seenak jidat kita kan. Kita juga lagi posisinya seperti itu. Ini emang nggak ada roadmapnya atau bagaimana? Gak ada rata-rata gimana? Nggak ada roadmapnya gitu. Tapi ya soal jual nostalgia ya, menurutku emang Naruto salah satu anime yang jualan nostalgianya paling enak buat di milking. Benar. Karena Naruto kayak peneman anak-anak di zamannya dulu Iya, kan. Sebelumnya betul. sebelum Shippuden ya. Betul. Oh, gitu. Dan ini untuk anime yang populer di TV Indonesia, terutama kita bahas Indonesia dulu ya. Iya. Anime yang populer di Indonesia ya kurang lebih banyak Naruto kalau Naruto aku lihat. jujur One Piece itu terakhir itu pas mau masuk ke Thriller Bark. Aku ingat Iya. banget. Oh, iya, Soalnya iya. setelah itu aku akhirnya beli kaset bajakan waktu itu. Lah itu nggak ada lagi, Mas. Jangan ditiru lah, jangan Oh, ditiru iya, ya. itu Tapi udah sekarang lama. kita udah punya uang, kita langganan. Netflix Gitu, sekarang. Netflix. Ingat banget tuh aku akhirnya ngebeli kaset itu. Terus aku liatin, oh jadi TV tuh berhenti di episode ini. Ternyata tuh next episode-nya itu adalah posisi pas Nami mandi. Nami mandi diintipin sama si Brook. bukan yang orang terlebak itu yang singa. Oh, iya, iya, Yang singa iya, bisa yang gilang singa, itu. singa. Siapa Abasalom, namanya? Abasalom. Oh, Abasalom. Iya. Iya. Tapi ya itu kalau Naruto ini mungkin kebanyakan kalau kita ngepost Naruto pasti banyak lagu waktu kita pulang ngaji. Iya. Karena telat kan. Yang Jadi gitu, ya kisah Nah, nenek. itu lagi Mas. Sama Akebushi kemarin Akebushi lagi naik. Iya. Iya tuh aku jadi kayak mungkin kita bertanya-tanya ya kenapa si Akebushi yang win ini di first tag kan kemarin kan. Iya kan. Terus Naruto juga pengen special anniversary, apakah mungkin dia Apakah ada hubungannya di situ akan gitu? mengisi kembali Iya. soundtracknya seperti Tapi emang- seperti itu kan One Piece kemarin. Iya. Siapa namanya? Namanya? Siapa yang nyanyi di Cina terus di ini? Bambang Sugih. Bambang. Iya, itulah oh, intinya. enggak. Kita sebut Mawar. Tapi siapa sih? Aku jadi lupa. Nanti buat yang tahu ya nanti Udah, ditambahin ntar kita sama tampilin aja lah. editor di sini nanti Iya ditambahin gitu. sama Nah kita editor. balik lagi. Soal Dan- Naruto ya. Soal Naruto, Naruto salah satu alasan Naruto masih disukai adalah karena kegagalan Boruto ya. Kita sebut kegagalan itu ya. Tapi kalau animenya ya Iya maksudnya gara-gara Boruto nggak menghasilkan, maksudnya nggak melanjutkan berhasil, legasi nggak kalau berhasil menurutku legasinya. ya. Terus akhirnya orang-orang balik lagi ke Naruto lagi gitu. Kita bahas Naruto selalu aja ada yang ikut membahas gitu. Iya sampai ada truk tuh kan tulisan kan piye enak zamanku. Sampai bukan Naruto. Bukan gini. Naruto. Iya. Boruto juga walaupun menurutku ya soal yang Blue Vortex yang Boruto
ini Iya. itu membaik. Membaik. Tapi ya kalau menurut sebagai pembaca Naruto sampai tamat ya masih di bawahnya Naruto. Dan itu terjadi nggak cuma di anime gitu, maksudnya kayak di Tokusatsu Kamen Rider gitu. Tuh kayaknya Kamen Rider-nya yang baru-baru semakin kesini ujung-ujungnya kayak balik-balik. Edo Tensei Kamen Rider lama mulu. Iya iya iya, iya. Kamen mulu gitu. Mengembalikan romansa lama Iya gitu, jadi nostalgia. Berarti kritikan. Ryugi Kamen Rider yang merah yang garis itu siapa namanya? Ryuki. Berarti itu balik lagi. Iya, maksudnya sering dibalikin sebagai ini sebagai Cameo. bukan cameo tapi kayak tambahan form gitulah. Oh. Nah, jadi ini ada ini tiba-tiba di sini ada form lama dari Kamen Rider lama, terus mereka Tambahan pakai terus gitu. tiba-tiba jadi armor gitu. Terus kemarin iya. terakhir juga ada film Syndicate balik lagi. Oh, Syndicate iya, soalnya iya. penjelajah waktu kan. Iya. Gitu. Iya sih. Ya pada akhirnya orang pada balik ke Naruto karena mungkin nggak terlalu banyak bisa dibahas di Boruto gitu. Nah, gini problemnya adalah nostalgia itu kan membalikkan ingatan-ingatan penonton lama untuk dibaruin lagi gitu kan, gitu kan. Nah, itu kan berarti kayak apakah secara pasar ada penurunan di penonton-penonton baru gitu kan? Mungkin. Karena ujung-ujungnya kayak ini penonton lama tarik mulu kan. Ya emang penonton lama udah kaya sekarang ya, karena udah bisa beli sekarang. Kalau Karena dulu kan sebenarnya yang lebih menghasilkan ya penonton-penonton lama kan yang langganan kayak gitu. Kalau penonton-penonton baru, kalau zamanku ya kayak SMA masih belum ada duit ya berusaha cari bajakan di warnet kan kalau dulu. dulu kamu ya. SMA gak ada duit. Nggak, kasihan banget. Saya cuma buat jajan mas sama Oh, ke jajan. warnet dulu. Oh, iya, main betul, PB, betul. main PB. Oh, main PB. Betul. Iya. Point blank itu ya. Itu kalau nggak salah pas nembak langsung blank bisinya. Oh enggak. Enggak ya. Ini kita bahas apa? Kenapa nostalgia itu terus-terusan dipakai gitu kan? Di-milking. Di-milking terus. Iya, saya punya kenalan tuh kayak itu mulu kayak ini nostalgia nih Digimon 20 tahun. kayak kenal tuh apa? Nah, gitu-gitu. Maksudnya selalu mengembalikan penonton lama, ayo lu nonton lagi. Iya, Padahal gue udah iya, punya anak, gue udah kerja gini, tapi disuruh nonton balik lagi. Apakah secara pemasaran marketingnya tuh di penonton baru agak kurang apa gimana gitu-gitu. Apalagi mereka nggak takut apa dengan banyak serial dan movies baru, anime-anime baru gitu. Iya betul kayak Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, dan One Punch Man season 3. Boleh deh itu. Boleh, harus lengkap ya. Mungkin kalau anime 2025 benchmark itu One Punch Man 2000 One Punch Man season 3 tuh itu Big Three Shonen comeback mah oke aja ya. Iya betul. 2025 sampah gitu. Daripada nungguin One Punch Man season 3 mending nonton anime lama. Bener gitu. Nah, ya mungkin ada alasannya juga buat kenapa mereka narik ini ya, kalau pendapatku ya, narik penonton lama karena kan penonton lama sekarang udah pada punya anak. iya. Kebanyakan ya. Maksudnya pengen. Jadi biar nonton bareng sama anaknya gitu. Terus anaknya nanti ngenalin ke teman-teman anaknya mungkin kan terus akhirnya nonton bareng lagi rame lagi. Gitu. Atau mungkin orang Jepang ini ya udah survei ke Indonesia ya. Mereka mungkin melihat banyak bayi-bayi baru yang namanya Uzumaki Samsudin. Nah, kayak gitu-gitu kan. Uchiha Jamaluddin. Gitu. Terus apa lagi? Hinata apa family-nya? Yuga. Kojiro Sutarno. Mas terus aja Mas. Terlalu Jawa. Terlalu Jawa mah. Gitu. Sudarmaji. Mankide Lutfi. Jadi Lutfi. Sunda dulu. Dia maksudnya mungkin kan di Indonesia juga aku gak tahu kenapa orang tua pada ngasih nama pakai nama-nama karakter fiksi ya. Apalagi ya kayak gitulah. Tapi mungkin juga bisa jadi di Jepang kan sekarang lagi ini krisis populasi. Iya. Ya enggak sih mungkin yang ini. Jadi yang mau punya anak cuma dikit gitu kan. Jadi akhirnya nggak ada generasi baru. Ya udah kita miliki aja generasi yang udah ada gitu. Hah? Oh, maksudnya audiens di Jepangnya? Iya. Kan lagi penurunan populasi kan kalau nggak salah di Jepang itu. Bisa jadi ya udah daripada bikin anime baru susah guide orang-orang lama, ya udah kita bikin aja anime lama diperbaruin gitu aja. Jadi tetap dapat penonton lamanya gitu. Iya, tapi gue gak setuju sih kayak gitu sih. Tapi ya kalau misalnya beneran kayak gitu ya jangan semoga bukan karena itu Iya, soalnya kan kayak kita waktu itu pernah bahas juga tentang Spy X Family dan anime-anime yang membahas tentang keluarga, tentang kebahagiaan keluarga, tentang seru ternyata lo punya anak gitu-gitu. Itu kan ternyata
dibumbui politik juga. Ya. Maksudnya itu kayak cara industri kreatif Jepang biar warganya tuh tertarik untuk menikah dan punya anak. Betul. Gitu. Itu makanya kan gimana yuk yuk lanjut. Gue pengen bentar disensor gak usah lah. Nah, balik lagi tadi. Maksudnya kenapa harus nostalgia? Kenapa harus anime-anime lama ini yang comeback? Tidakkah mereka takut dengan anime-anime yang baru? Apalagi Gen Z mungkin atau Gen Alpha? Kita bahas Gen Z aja yang deket-deket. Oh, udah Gen Z deh. Walaupun kita berdua Gen Z ya. Aku kelahiran 2018. itu udah bukan Gen Alpha. Betul juga. Ya, anime Big Three Shonen ya, Big Three. Waktu itu kan kita pernah bahas juga siapa yang anime yang bisa menggantikan Big Three Shonen ini. Apakah One Piece, ada Bleach sama Naruto, siapa yang bisa gantiin tiga besar ini? Apakah ada New Gen? Waktu itu kita Ilham sebutnya ada Dandadan, terus One Punch Man ya kan? Enggak ada Mas, itu enggak ada ya? Sebelah saya kebetulan. Iya, maksudnya ada juga yang bilang One Punch Man. Iya, itu sebelah saya tuh. Gitulah. One Punch Man, terus kemudian Jujutsu Kaisen. Yang terus, sekarang juga udah punya penerusnya kan, Jujutsu Kaisen Modulo. Waktu itu aku juga nyebut Full Metal Alchemist. Meskipun seriesnya berhenti di situ sih, di satu musim aja. Gak yang long run, teman-teman menarik lah. Tapi kenapa anime Big Three Shonen ini apakah masih punya tempat di hati para Gen Z? Gitu? Asik. Soalnya kalau kita pernah lihat, nih aku baca di sini, Iso-Speed. Nah ini menarik nih. Iya. Iso-Speed. Kenapa Iso-Speed? Iya, jadi kemarin di X alias Twitter. Asik. Alias Facebook. Oh enggak ya. Itu udah beda entitas ya. Iso-Speed enggak main Facebook mah kan Gen Z masih main game yang main Facebook mah. Bapak-bapak kita. Jadi waktu itu sama ibu-ibu yang ini ya, yang doyan politik ya main Facebook biasanya. Oh, enggak usah dibahas ya. Kita bahas Iso-Speed. Iso-Speed ini kemarin bikin rame di platform X, Twitter. Buat kalian orang-orang tua yang nggak tahu X apa Twitter itu. Itu yang logonya burung. Bluebird. Udah itu jadi Ikimonogakari ya. Jadi Naruto lagi. Iya sama. Asik. Itu One Piece ya. Itu beda lagu mah. Harukaka. Udah. Ya kenapa Iso-Speed? Disuruh milih kan. Iya. Sebenarnya bukan Big Three sih. Dia Big Four. Big Three dan bapaknya. Big Three dan bapaknya. Yaitu Dragon Ball, One Piece, Bleach sama Naruto. Akhirnya buang satu. Coba buang satu, Speed. Kamu mau buang siapa? Waktu kayak aku kan akan buang Burichi gitu katanya. Burichi dibuang. Dia cuma nulis Bleach. Cuma nulis Bleach. Iya. Gitu. Dia kalau di Jepang ngomongnya Burichi mereka. Burichi. Burichi. Naruto. Jauh. Ini video apa sih? Jauh sih. Ya itu artinya mungkin ada Genshi yang nggak tahu betapa serunya Bleach gitu. Tapi ya aku pun juga kalau misalnya dibilangin gitu, pilih 4 suruh buang 4 dari 1 itu ya. Suruh buang 4. Suruh buang 1 dari 4 itu ya. Mungkin aku akan sependapat sama Iso-Speed. Oh, jangan-jangan kamu Iso-Speed? Enggak mas, terlalu enggak mas kan jadi. Enggak jadi. Kamu mau bilang terlalu hitam rambutnya terlalu hitam gitu. Iya. Jadi kamu akan buang Bleach juga gitu. Karena ya secara pilihan terlalu ini. Tapi sebagai sebagai gambaran seorang Gen Z, mungkin tidak paham betapa serunya Bleach gitu. Iya. Karena ya dia taunya Dragon Ball mungkin bapak dari anime, terus dia nonton One Piece juga kan, terus Naruto mungkin dari Mr. Beast kan. Dia juga Naruto juga ini kan, suka kan Bleach. Oh iya. Coba tanya aku dong. Apa? Tadi dari 4 tadi. Hari ini gimana kabarnya? Gitu. Dari 4 itu Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, buang siapa? Aku akan buang 1. Ya memang mas. Oh iya gitu ya. Buang yang mana? Buang yang mana? Kayaknya aku akan buang. Aduh susah juga ya. Susah. Aman nih mas. Susah banget. Sebubar. Aku akan buang dengan tegas. Apa? Biar kontroversi. Aku akan buang Naruto. Karena jual nostalgia. Enggak. Kenapa Naruto? Karena itu
apa gimana? Yuk lanjut. Susah juga jawabannya. Nggak boleh mas. Oh, nggak boleh ya? Kalau udah ini. Ya. Aku jual Naruto karena mungkin ya ini karena mungkin aku harus rewatch Naruto lagi ya. Cuman maksudku semakin dewasa kita suka cari anime yang lebih berat. Nah, dan karena Naruto tontonan masa kecil dan kayak aduh kayaknya sudah mulai harus iya, dilupakan. dan aku bosan kena event Naruto juga sih. Naruto naif banget. Oh ya. Maksudnya Menurut beberapa orang emang dia terlalu banyak ceramah. iya gitu. Menurutmu Sakura akan lebih bahagia nggak kalau dia nikah sama Naruto? Iyalah kan jadi ini istrinya pemimpin. Iya, apalagi dia maksudnya kan akhirnya banyak quote juga kan di TikTok. Jangan mencari pasangan yang kamu cintai, tapi cari pasangan yang mencintai kamu. Asik. Kayak ngapain lu ngajakin Sasuke? Naif. Gitu. Nah, balik lagi tadi, apakah Big Three Shonen yang comeback tahun ini bisa punya peluang untuk mendapatkan hati penonton baru, wibu baru ini? Gimana menurutmu? Kalau menurutku sih tadi jawabanku mungkin masih nyerempet sama yang pertama ya. Ketika anime Big Three Shonen ini menggait penonton lamanya yang udah punya anak untuk nonton bareng anaknya gitu. Akhirnya dia dapat menonton barunya di situ juga. Entah itu gen apa. Dan kalau buat Gen Z sih sebenarnya ini tergantung soal influencer ya. Biasanya kayak gini-gini kan Gen Z itu kan patokannya lebih mengarah ke influencer sebenarnya. Influencer nonton apa dia ikut, influencer nonton apa dia ikut. Jadi kalau misalnya influencernya berhasil mengajak penontonnya buat ikut nonton ya kayaknya sih bakal dapat aja. Kecuali Bleach. Makanya tadi yang pas Isospeed bilang dia akan buang Bleach itu sebuah apa istilahnya? Lampu merah, bukan lampu merah apa ya? Tapi aku berada di lampu merah. Apa itu namanya? Peringatan buat Bleach gitu karena takutnya di tahun depan karena si Isospeed bilang dia buang Bleach, akhirnya banyak meremehkan si Bleach nih. Karena ngomong-ngomong influencer ini sekarang agak berbahaya kalau bisa jadi ya. Ngomong dikit aja udah langsung mempengaruhi banyak gitu, apalagi sebesar Isospeed gitu. Iya betul. Itu bisa jadi itu menurutku argumen yang bagus ya. Ternyata iya emang Isospeed emang punya influence yang sebesar itu sih sebagai seorang influencer global gitu kan. Bisa jadi Bleach mati tercancel gara-gara omongannya Speed gitu kan. Akhirnya nggak ada yang nonton apaan Bleach jelek kata Isospeed gitu. Semoga Speed menonton ini ya dan merevisi kata-katanya. Tapi ya Isospeed bukan bilang dia nggak suka Bleach sih. Dia cuma bilang disuruh buang satu ya dia harus pilih satu. Yang dia buang yang mungkin nggak ya Bleach lah istilahnya gitu. Karena dia penggemar besar One Piece, terus dia Naruto tahu Dragon Ball. Ketuanya kayaknya dia kalau buang Dragon Ball bakal lebih dihujat lagi gitu kan. Jadi dia pilih amannya Bleach mungkin. Tapi ya itu sih kalau misalnya buat penonton baru ya kalau misalnya dia patokannya Isospeed ya bisa-bisa dia nggak nonton Bleach juga gitu. Iya. Tapi juga khawatir karena kemarin gara-gara dia ngebuang Bleach akhirnya muncul perdebatan banyak tuh. Oh iya. Kenapa buang Bleach kan Bleach gini. Wah tuh mulai tertekan tuh Isospeed kalau nggak salah udah nutup akun Twitternya ya. Gak sampai gitu mas. Sampai gitu ya. Pokoknya untuk Speed ya kalau kamu nonton ini kami Upstation Media siap untuk memberikan tempat untuk kamu klarifikasi. Di sini ya kita sih akan satu kursi di sini nanti satu sini. kursi Isospeed kita munculin kepalanya di situ ya kan. Iya gitu. Bisa nggak itu? Nggak tahu tergantung editor nanti. Tergantung Speed juga ya. Tergantung Speed juga mau apa enggak. Nah, kalau menurutmu gimana Ham? Menurut aku jujur agak susah. Agak susah. Kenapa? Karena sebagai kan tiganya tuh long run. Ya kan? Iya dong long run kan. One Piece oke, banyak yang tertarik untuk maraton One Piece. Sampai tuh Obsession juga pernah bikin tuh kalau kamu nonton maraton One Piece apa namanya full itu butuh 25 hari kalau nggak salah. Ya adalah iya gitu. Jadi kamu tuh nggak makan nggak minum nggak berak nggak apa. Nggak makan nggak minum nggak berak nggak bertemu orang tua. Jadi full nonton One Piece. Nah, itu bisa tuh sampai 1155. Itu belum tamat ya? Itu juga belum tamat. Ini salah nih redaksinya nih belum tamat mas. One Piece-nya aja belum selesai soalnya. Wah, yang bikin siapa sih? Ada teman kita. Oh, ada teman kita. Yang berkumis itu. Iya, namanya Z kalau nggak salah. Ya terus gimana? Oh iya, maksudnya One Piece ya bener juga One Piece tuh banyak influencer yang merekomendasikan kan, apalagi One Piece juga
muncul series Netflixnya, Ya, terus yang ada itu bisa jadi kayak action- shortcut. action apa? Itu live action. Live action. Live ya. action tadi yang Netflix itu jadi kayak menurutku jadi kayak shortcut gitu. Oh iya iya Shortcut iya. untuk orang-orang yang males nonton apa ngikutin One Piece dari awal animenya, ya udah kita nonton itunya aja dan tiba-tiba udah sampai cepet kan. Iya iya, bisa jadi pintu masuk lah ya. Pintu Pintu masuk masuk buat juga. masuk ke animenya. Iya, gitu. termasuk buat ke audiens baru gitu yang pengen kenal One Piece tapi dia nggak suka anime gitu. Iya, betul betul betul. Iya kan, iya kan. Sampai ada infonya kok. Apa? Si live action One Piece Netflix ini ntar bakal dibuatin komik. Serius aku. Jadi ntar karakternya pakai karakter mereka gitu. Orang Itu sih asli. lebih milking dari milking ya. Soalnya Lebih kan, milking dari Naruto ya kalau tapi kan menurut kamu tahu nggak udah ada ininya kan figurnya, action figurnya. gue. Oh iya. Iya, ini kan nih kalau ini kan action figurnya Ini kan dari langsung- anime, langsung dari manga. Iya, dari manga. Maksudnya dari anime juga nih. Ini udah anime. Iya, ini sih. udah ada. Ya maksudnya warnanya udah akurat Ya, seperti yang ini animenya ya. Ini boleh aku gini nggak? Oh nggak boleh. Mas, Oh ya sorry. direkam Mas. Oh kerekam ya, maaf ya. Nah sekarang tuh udah ada action figure yang referensinya dari ini Aku cari dulu ya, aku cari dulu. dari cast-nya live action One Piece. Oh. Jadi kayak si Makejo kan jadi Zoro tuh. Iya. Jadi ada versi Zoro, terus si Godoy kan jadi Luffy. Terus ada versi versi action figure dari si Ini. Godoy. Itu. Enggak kelihatan ya. Tadi itu yang editor. Nih. Nah, nanti editor bisa masukin ya. Kata J- kuncinya live action figure live action One Piece. Oh jenis iya, ini ada jenis ininya. jenis itunya tuh jenis action figure-nya SHF ya. Iya, SH Figuarts. Jadi SHF itu adalah ini ilmu aja nih ilmu. Ah iya, Ilmu aja nih, ilmu lagi nih, ilmu lagi nih. Jadi SHF itu adalah figur yang bisa digerakin karena dia Iya, punya iya, engsel. iya, dia ada engselnya nih Gitu. kelihatan. Oh iya, ini siapa Makarizu, Makenyu. Makenyu. Kok jadi Makenyu Hairton? Oh iya lagi. Lucu banget. Makanya jadi kayak ajakan gitu ya? Hah? Makanya jadi kayak ajakan gitu. Makenyu. Oh iya, maksudnya make gelas. Iya, kayak gelas, lucu gitu. Oh, gitu. iyalah. Iya, yang makenyu Makenyu. gelas ini yuk, kesamaan gitu. Iya. Iya, itu bisa Apa jadi tadi? masuk. Ya, One Piece emang terlalu milking jadinya. Masa action figure aja? Jujur aku nggak mau punya ya. Karena dia orang. Karena dia orang, jadi wajahnya ya wajah orang aja. Iya, Jadi iya, wajah kayak orang. gitu. Nah, Dan kayak karena gitu. dia SAF bukan yang bentuknya statue gitu yang Bukan figur. bukan statue yang kayak Ini. gini, yang nggak bisa digerakin. Ini nih. Gara-gara dia SAF jadi lengan yang salah mengganggu ini sih. Iya lagi, apalagi bajunya One Piece kan kurang lebih terbuka kan ya. Jadi cuma segini. Iya. Si Luffy juga cuman Si pakai Godoy. kutangan gini juga Iya, gitu. iya. Jadi ya kelihatan ini. Jangan-jangan ininya apa namanya bulu keteknya kelihatan itu enggak gitu juga ya. Nah, Udah dicukur gitu. ya tadi tuh udah tuh milking si One Piece ya. Mm-mm. Jadi One Piece menurutku masih bisa stay nih di generasi baru. Maksudnya keponakanku dan sebagainya gitu juga Oh, udah punya keponakan Mas. Ketahuan Oh dong. iya sorry aku 2003. Jujurly aku 2003. Kan punya kakak. Punya kakak. Punya kakak. Aku 16. jadi kakak pertamaku lahirnya 1921. Mirip Iya kayak- ya, jadi keponakan masih tahu One Piece. Iya, keponakan jadi nonton One Piece gitu-gitu. Nah, sedangkan Naruto lagi-lagi balik cuman nostalgianya aja dan Empat apalagi episode spesial? No. no. Ya kan? Amerika? No. No. Palestina? Yes. Kalau politik Mas, jangan Mas. Oh iya, jangan, Mas. sorry. Kita pakai itu di platform lain. Iya. Nah, Ya kalau Naruto emang cuma spesial episode yang menurutku orang nonton juga cuman sekilas doang gitu. iya Maksudnya gitu. paling Nah, juga kebanyakan bakal nontonnya di cuplikan TikTok. iya. Banget. Nah, sedangkan Bleach sebagai anime yang long run juga, aku tuh belum dapat update dari komunitas gitu ya. Maksudnya, ada nggak sih orang yang maraton Bleach dari awal? Aku jarang banget. Nggak se-hype One Piece. Gak gitu. se-hype One Piece Maksudnya gitu. nggak terlalu diomongin di luar komunitas One Piece. Kemudian secara popularitas ini figur sama action figure juga Laku. Bleach itu kayaknya, Bleach juga ada penurunan tuh. atau mungkin karena kita tinggal di Indonesia nggak tahu ya. Tapi kalau Indonesia dengan populasinya yang lebih gede dari Jepang juga kan, jadi kan harusnya udah bisa jadi patokan gitu. Kalau One Piece ya, kalau popularitas Bleach ya kita bisa bilang lumayan jauh di bawah One Piece gitu.
Iya betul. Dan Naruto juga gitu. Di antara Big Three ini ya. Iya betul. Dan Bleach ini tadi apa? Dia pertama long run kan, Long dan run. nggak ada dan susah untuk ngejar gitulah. Mm. Orang-orang tuh susah untuk ngejar si Bleach ini sampai ke saga terakhirnya. Iya. Bahkan secara skor jujur bagus-bagus karena ada peningkatan kualitas. Iya. Tapi maksudnya itu belum cukup untuk menggait audiens baru menurutku. Oh. Oh gitu. Apalagi tadi banyak anime-anime lain yang ternyata bisa mengambil hati ini, kayak udahlah kita gak usah Mau bilang One Punch Man lagi. gak usah nonton yang kemarin-kemarin lah, itu kan kayak udah kayak apa namanya udah jadul gitu kan. Kalau kayaknya itu kalau buat Naruto masih berlaku sih, karena dia kan bukan episode baru kan, bukan cerita baru, tapi cuma special anniversary yang kita masih belum tahu itu apa. Tapi mungkin kalau One Piece sama Bleach kan dia cerita yang masih ngelanjutin manganya sebenarnya. Iya mas, tapi tadi si Bleach ini jarang orang yang pengen nonton dari Iya awal. sih. Itu Dan doang. kayaknya jaraknya lumayan jauh ya dari yang Thousand Year Blood War sama sebelum ini itu. Iya. Sebelum Thousand Years itu ini kalau nggak salah 10 tahun. 10 years doang. Jarak jauh tuh ya, 10 ke 10 1000 kan. Gak apa-apa kan, selama mau sekarang atau 50 tahun lagi aku tetap mencintaimu. Kata itu. Ada bedanya. Udah Udah, Mas. scene. Terlalu ya. Itu aja udah lagu tua. Lagu tua. Ketahuan gak mungkin. Ke 2003 kita lahir. Tapi kan itu di aransemen baru sama Lyodra. Betul gitu. Emang iya? Nggak tahu Mas. Oh, Tapi ya beda. intinya itu sih, soal kalau emang cuma jualan nostalgia sih kayaknya udah terlalu banyak dipakai lah. Terlalu baik dipakai. Iya, terlalu udahlah kayak sejujurnya sebagai penonton Naruto ya, sebagai penonton anime Naruto ngelihat Naruto bikin special episode buat anniversary itu kayak ngapain gitu. Mending di remake sekalian kan. Iya tuh. Semua tuh. One Piece aja di remake. Iya, One Piece kayak mau di remake kan episode-episode awalnya kan. Menurutku Naruto mending, soalnya kan sampai ada sekumpulan YouTuber Mr. Beast juga kalau nggak salah ya, yang sempat mencanangkan mau nge-remake Naruto gitu kan. Ada kayak mau bikin tim buat nge-remake Ada Naruto. petisi. Ada petisi juga buat remake Naruto karena iya, kita tahu kan iya. animasinya Naruto kan pas battle-nya ini kan kalau di pause dikit muncul meme kayak jelek, Iya, terlalu betul, lebar, betul. terlalu apa. Iya, Jadi iya. ya kalau misalnya emang mau gitu ya udah remake aja, remake atau aja mungkin sekalian. remake kalau misalnya special episode-nya nge-remake battle-battle yang serunya Naruto, mungkin aku akan nonton. Kayak misalnya battle-nya Naruto Gaara. Icon 6 versus ini Pain. Oh, Lord Pain boleh. Ya kayak gitu. Itu kan kalau di yang dulu kan jelek banget kan. Pain apa Pain? Oh, dia pakai E ya? Pain. Pakai A, Mas. Deh. Luka. Enggak, bacanya pin. Enggak. Jangan lama mulu Mas. Ah, iya. Ya, jadi kalau mungkin yang special anniversary adalah battle-battle kayak gitu, mungkin masih menarik buat ditonton. Tapi kalau spesial ininya cuma filler tambahan, sebagai informasi fillernya Naruto itu sempat baca atau apa, dari 720 episode, fillernya itu 200-an. Gila ya. Baik Jadi banget, kebanyakan filler. Dan kalau 4 episode ini masuknya filler lagi, ya udah, apa yang mau ditonton? Iya, kebanyakan filler ya. Satu-satunya filler yang enak cuma filler ayam ya. Gak ada tulang. Gak ada tulang. File lu benerin dong. Bikin malu. Oh iya ya. Ayam file maksudnya gitu. Oh ingatnya namanya Kayak- filler tuh. Aduh lapar lagi. Kayaknya kita makan dulu. Kita Ya, kita break sebentar. makan dulu, Oh, enggak kita ya? break dulu. Nah, iya bener. Naruto mungkin kalau di remake menarik ya. Tapi kendalanya adalah seiyunya ini, voice overnya. Oh, iya. Kemarin kan si Mayuki Tanaka yang mengisi suara Luffy kan dia udah 70 tahun kan. Iya dia dia- udah nyuruh. Ayo cariin nambah. Udah cari baru aja sana. Tetap lu. Oh, kayak uset. Gue udah mbah gitu. Tetap Iya. lu. Iya ya, kayak gitu-gitu tuh. Hidupnya mengabdi buat Luffy tuh ya. Iya, orangnya berarti ya. 70 tahun berarti animenya aja udah dari 99 kan. Berarti Iya, hampir udah. 30 tahun lebih dan dia masih jadi pengisi suara Luffy. Iya, berarti dia ngisi Luffy udah di umur 40 ya. Jadi Hampir lah. tapi mungkin itu ya masalahnya dari remake ini ya. Pengisi suaranya Pengisi juga. suara, Karena gitu. kalau beda pun feel-nya juga bakal Feel-nya bakal juga. beda. Dan feel nontonnya. Kan Naruto juga ini kan cewek yang ngisi. Iya, betul. Sama kayak Luffy. Sama kayak Luffy. Kalau Bleach si Ichigo. Ichigo? Yang ngisi ini. pengisi suara Ichigo. Ini fun fact juga nih. Ilmu lagi nih. Ilmu lagi. Ya, jadi Morita-san ya mengisi suara Ichigo-san. Oh, ini nih cowok. Mana?
Ya karena si Ichigo ini si strawberry ini emang cowok banget suara sih. Strawberry. Ichigo strawberry mas. Strawberry banget ya sebutannya. Iya si strawberry sun. Jadi ya itu sih intinya, apakah Big Three Shonen ini bisa bersinar di tahun 2026 sih? Ya di satu sisi mungkin agak sulit untuk menggait Gen Z, tapi bisa. Kalau misalnya di 2026 animenya busuk-busuk kayak One Punch Man season 3. Oh nggak bisa. 2026 adalah tahunnya wibu mana kamera. 2026 adalah tahunnya wibu. Karena I guarantee. Hah? Karena pertama One Punch Man season 3 enggak, One Punch Man 2027 mas. Kemarin 2027. Alhamdulillah. Iya, jadi 2026 katanya ada kan Free Ren season 2. Ya. Itu udah pasti diantisipasi. Jujutsu Kaisen lanjut lagi. Ya. Arc-nya setelah Cooling Game. Oh itu panas-panasnya tuh. Cooling Game. Cool. Enggak gitu. Itu Terlalu kayak iklan, Mas. iklan pendingin ruangan. Jujutsu Kaisen. Dan Dadan seingatku lanjut gak 2026? Masal itu tahun berapa? Dadan season 3 iya 2006 bener. 2006. Iya nggak sih? Obsession itu udah bikin newsnya kok. Udah kita lapor sini. Di atas sini. Oh enggak. Masal. Si 2027 tuh ya? Aduh lupa. Pokoknya banyak hal-hal baru di 2026 yang dan Big Three Shonen ini akan head to head langsung sama mereka. Bener banget. Itu sama kayak Panji Tengkorak menghadapi demo kemarin. Kasihan ya. Masnya yang salah. Oh, atau gak apple to apple. Gak apple to apple. Oh, kayak film kemarin yang sama agak lain apa? Filmnya itu. Filmnya Joko Anwar. Oh, Malin Kundang. Seperti Malin Kundang melawan agak lain ya. Kita lihat aja ya yang menang siapa ya. Apakah akan kebanting atau mungkin berjalan beriringan kan seri? Prediksiku di antara 3 anime ini One Piece tetap yang punya rating paling tinggi sih. Oke. Aku sih ya sama sih kayaknya One Piece sih. Sama ya. Ini gak si Asuspin ngomong nggak milih Bleach. Aku jadi agak skeptis sama Bleach. Sebenarnya Bleach ini lumayan banyak ditunggu loh. Benar. Aku dulu main PS juga main game Bleach. Tapi ya karena mungkin ada omong ini dan juga kelamaan hiatusnya, kita ngomongnya hiatus berarti ya bisa dibilang ya. Hiatus. Jadi ya orang bakal coba lulus, sedangkan kalau One Piece kan hiatusnya cuma 4 bulan ya. Kuat ya. Iya kan hiatusnya cuma 4 bulan. Enggak ini nanti. Emang ini cuma 4 bulan? Berarti April itu udah tayang. Oh, April 2026 udah tayang. Iya. Jadi ini One Piece itu April 2026, Bleach itu antara Juni atau Juli aku lupa. Nanti pokoknya pertengahan tahun Bleach itu. Naruto late 2026. Udah dibilang late doang. Berarti akhir 2026, mungkin ya November Desember gitu lah. Mungkin Desember tanggal 27 ya. Jadi ya One Piece ini hiatusnya cuma 4 bulan. Desember 27 jadi 27 28 Desember 30. Kebanyakan Mas. Apanya? Iya, dia rilisnya kan 4 episode. Jadi rilisnya 27 1 episode, 28 29 30 apa tuh? Oh nggak tuh Mas, suka yang bikin manga animenya. Biar latest of late berarti. Oh iya, biar terlalu late ya. Iya betul. Ya jadi ya One Piece karena hiatusnya cuma sebentar sih ya pasti masih akan banyak orang yang mengikutin. Nah Bleach ini yang akan menghadapi tantangan Gen Z ini yang paling kuat buat menghadapi tantangan anime-anime baru di 2026. Iya benar. Gimana kalau Naruto? Salah cuma spesial episode doang. Gimana menurut kalian para penonton? Pertama kalian Gen Z coba Gen Z. Atau mungkin Gen Alpha kan udah bisa pegang HP kan sekarang Gen Alpha. Gen Alpha iya anaknya bos aku. Apakah kamu lebih milih nonton anime baru atau diracunin sama bapak kamu itu ya? Tapi kalau dia bapaknya nonton One Piece Mas. Nah kayak gitu. Bos kita sama. Bos yang mana nih? Oh tergantung ya. tergantung jam. Untung lagi nggak di sini dia. Udah kita. Jadi apakah anime Big Three Shonen akan bersinar di tahun 2026 atau tenggelam sama anime-anime baru dan yang lebih baru? Ya dan ataukah jika kalian bisa milih 3 tadi, cuman pilih 1 di antara 3, kalian bakal nonton yang mana juga nih? Ya betul. Kalian tulis di kolom komentar. Iya, gitu aja video dari kita berarti ya. Ya betul. Terima kasih banget teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan like-nya, tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya kalian tahu kalau kita bikin video baru. Dan buat yang nonton di HP jangan lupa tekan tombol hype biar video ini ada di beranda kalian paling atas. Bener banget, dan jangan lupa kalian biar tahu update harian dari Upstation tentang berita-berita. Kirain keseharian kita. Itu boleh juga. Kayak nggak ada. Ngapain? Jangan lupa follow @jejenatan.
Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Outstation Media buat dapetin berita terbaru terkait e-sport, games, Harusnya pop anime culture, dulu geek. Mas. Dan juga Terutama anime dan manga gitu. Anime dan manga. Dan juga buat Oda semoga sehat-sehat selalu sampai One Piece tamat. Iya GWS ya Oda ya, GWS, Oda sehat-sehat San, selalu. Oda Sensei. Terus buat orang-orang di belakang layarnya One Piece, Bleach sama Naruto semoga diberi kesehatan selalu supaya bisa memberikan kita hiburan yang lebih banyak lagi. Iya. Mari kita doakan Oda pakai lagu Bilqis ya. Oke, sampai jumpa di video kita bahas anime Mata berikutnya. sayonara.